Salam sehat Bapak Ibu, bersama saya Imelda Ritungan dari Medical Education Unit FKUC. Hari ini kita akan sharing tentang pembelajaran aktif. Seperti kita lihat bahwa pada learning piramida, metode pengajaran memiliki hubungan dengan retensi belajar. Metode pembelajaran pasif yang dimana dosen berperan lebih aktif, baik itu berupa kuliah, mereka membaca melalui audiovisual, bahkan melalui demonstrasi, retensi belajar itu hingga 30%. Ketika dosen dalam mengajar mengaktifkan mahasiswa, membuat mahasiswa ikut berpartisipasi, baik berupa diskusi kelompok, praktek, hingga peer teaching, di mana mahasiswa mengajarkan kepada mahasiswa lain apa yang mereka ketahui, retensi belajarnya itu meningkat hingga 90%. Dari hal ini, kita dapat memikirkan metode-metode pengajaran yang mengaktifkan mahasiswa untuk mencapai capaian belajar dan agar retensi belajar itu semakin tinggi. Kita lihat pada aktivitas pembelajaran, ini Pak Uwais mengatakan bahwa sesungguhnya pada waktu belajar itu terjadi 4 ruang. Ruang belajar 1 tatap muka, ruang belajar 2 tatap maya, ruang belajar 3 ruang belajar mandiri, dan ruang belajar 4 kolaboratif. Secara urutan ya ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, di mana tatap muka dilanjutkan dalam tatap maya, bisa saja langsung dilanjutkan dengan belajar mandiri dan dilanjutkan dengan kolaborasi. Pembelajaran sebelumnya kita selalu memulai dengan pembelajaran ruang belajar 1 dan 2 dulu, 1 atau 2 dulu, lalu kita masuk ke ruang belajar 3 dan 4. Nah, dengan adanya flipped class yang mulai aktif beberapa tahun belakangan ini dan semakin aktif dengan adanya pandemi, ya, pembelajaran itu di flip, di mana ruang belajar 3 dan 4 lebih dulu dilakukan, baru memasuki ruang belajar 1 atau 2. Jadi jika sebelumnya kuliah dulu, terus mahasiswa akan belajar mandiri dan ada penugasan mereka belajar kelompok, sebaliknya kalau di flip mereka menerima materi itu lebih dahulu. Secara mandiri mereka belajar lebih dahulu. Dan kalau ada penugasan instruksi, mereka bisa saling kolaborasi lebih dahulu. Nah, ketika mereka masuk ke ruang belajar 1 atau 2, mereka akan aktif untuk mempresentasikan atau untuk melakukan aktivitas yang telah diberikan. Nah, di masa pandemi, kita ketahui bahwa ruang belajar 1 tidak memungkinkan untuk terlaksana. Sehingga mari kita optimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika menyiapkan ruang belajar, mengoptimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4? Ya, pertama tentu saja sebagai seorang pendidik kita akan melakukan persiapan sebelum melakukan satu sesi pembelajaran di ruang 2, 3, dan 4. Apa yang kita lakukan di adalah menyiapkan konten dan strategi belajar. Ya, kalau konten, saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian adalah expertise di bidang masing-masing. Sehingga mencari konten, memilih konten itu tidak perlu diragukan lagi sesuai dengan topik masing-masing. Nah, kembali lagi ke yang di atas, ketika kita ingin pembelajaran kita retensinya meningkat, maka kita mencarilah strategi belajar yang mengaktifkan mahasiswa. Bagaimana kita membuat suatu, boleh dikatakan modul, boleh dikatakan handout, ya, atau boleh dikatakan juga hanya guidance. Jadi ketika kita telah memberikan materi di awal, kita memberikan guidance atau handout ataupun modul, agar mahasiswa tahu, oke, ada materi, terus apa yang saya perlu lakukan. Nah, ketika itu telah diberikan sebelum memasuki perkuliahan, harapannya mahasiswa akan belajar lebih dahulu. Kalau kita di
FKUC di masa online ini, online learning, kita telah menerapkan bahwa pembelajaran materi ajar itu diberikan di awal blok, sehingga harapannya sepanjang blok ini mahasiswa telah mendapatkan materi ajar. PPT-nya sudah diberikan di awal. Nah, ketika materi diberikan, ya, terus kita melakukan ada guidance untuk aktivitas, kita melakukan ASU aktivitas, sehingga mahasiswa jelas, oke, ini materi yang saya harus pelajari, terus ini kegiatan apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika masuk ke ruang 2, tatap maya, dilakukanlah kegiatan tersebut, elaborasi, buat kelompok, mungkin bentuk role play, mungkin bentuknya group discussion, think pair share, debate class, apa aja. Jadi aktivitas yang melibatkan partisipatori mahasiswa. Tetapi perlu clear bahwa apa yang harus dilakukan mahasiswa itu. Oleh sebab itu, hal ini akan membawa kita kepada active learning. Nah, mindset active learning adalah kita sadar bahwa mahasiswalah atau peserta didiklah yang melakukan pembelajaran, sehingga kita tidak lagi hanya sekedar mengirimkan informasi, tetapi kita memfasilitasi proses belajar. Jadi peran kita sebagai pendidik adalah memfasilitasi peserta didik untuk membangun pemahaman baru dan pengetahuan yang lebih baik. Oleh sebab itu memang dibutuhkan persiapan, materi diberikan lebih awal, kita memberikan guidance atau petunjuk-petunjuk kepada mahasiswa untuk aktivitas-aktivitas apa yang perlu dilakukan. Tetapi hal ini sepadan dengan apa yang kita lihat pada slide kedua tadi, bahwa retensi belajar yang melibatkan partisipatori peserta didik itu akan meningkat. Nah, pembelajaran aktif itu adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif. Apa aja yang membuat dia aktif? Ya sebenarnya memperhatikan itu termasuk aktif, berbicara, mencatat, berefleksi. Ya, kegiatan apa saja yang membuat mereka bisa aktif? Berbagai macam. Bisa problem solving, bisa kelompok kecil, bisa simulasi, bisa studi kasus, bisa bermain peran, atau aktivitas lainnya. Intinya mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari, materi yang kita sudah berikan, yang harapan kita mereka pelajari di ruang 3 dan 4 secara mandiri sebelum kita sinkronos bertemu tatap maya, itu yang mereka aplikasikan pada saat pertemuan sinkronos. Nah, saya kan di bawah akan ada contoh kegiatan yang mengaktifkan mahasiswa berupa presentasi. Ini step-step yang dilakukan, yaitu ketika pertemuan sinkronos pada tatap maya, selalu kita menjelaskan itu capaian belajar. Setelah itu petunjuk atau untuk aktivitas apa yang akan kita berikan. Nah, pada kegiatan presentasi ini perlu jelas topiknya apa, ya, terus waktunya berapa lama, pembagian kelompoknya bagaimana, terus dalam kelompok apa yang mereka memperlakukan. Nah, itu perlu clear sebagai satu guidance kepada mahasiswa dalam mengerjakan aktivitas. Nah, pada presentasi yang diberikan di contoh video di bawah, kelompok itu dibagi menjadi subtopik, mereka akan mendiskusikan, menyimpulkan, dan hasil dicatat. Terus tiap kelompok akan mempresentasikan sesuai waktu yang diberikan. Saat presentasi, kelompok lain mendengar. Setelah presentasi, diberi waktu untuk tanya jawab. Kelompok lain bertanya, kelompok presentasi akan menjawab. Dosen juga boleh bertanya pada waktu tersebut. Nah, setelah setiap kelompok melakukan presentasi dan tanya jawab, dosen menyimpulkan atau memberikan juga penekanan-penekanan pada bagian yang penting ataupun bagian-bagian yang kurang dimengerti, mungkin pada saat presentasi tidak terjawab atau belum sepenuhnya
dipahami oleh mahasiswa. Nah, setelah dilakukan menyimpulkan, dosen membuka ruang bertanya untuk memastikan bahwa materi yang diberikan pada hari ini, aktivitas yang dilakukan pada hari ini, ya, dapat mencapai tujuan belajar. Terlampir videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih telah menyimak video dan presentasi ini. Intinya, jadikan peserta didik sebagai pemain utama dalam pembelajaran daring, sehingga pembelajaran menjadi aktif, menjadi menyenangkan, dan yang terlebih utama adalah kita dapat melihat capaian pembelajaran kita itu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya. Oke. Ini saya minta nanti masing-masing menjelaskan ya. Jadi tentang determinasi kematian. Ya. Apa itu brain death, ya? Kapan kematian disebutkan, kapan terjadi disebut ini sudah bisa disebut kematian, ya. Terus yang kedua adalah eutanasia, ya. Apa itu eutanasia? Jenis-jenisnya eutanasia. Terus yang ketiga tentang palliative care, ya. Terus yang keempat tentang prima facie dan 4-box method. Oke, jadi ada 4 poin. Ini kan ada berempat ya. Oke, saya kasih waktu. Bahannya bisa baca dari sini. Sudah pada punya? Ini. Oke, punya ya. Masing-masing ada nggak bukunya? Oke. Ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada bukunya, ya, selain PPT, kalau kalian mau searching di Google boleh, ya. Tetapi ingat referensinya. Jadi, di sini jelas. Jadi kita berbagi ya, masing-masing satu topik. Jadi nanti saya anggap itu yang pegang topik tersebut itu adalah expertise-nya. Jadi yang lain silakan bertanya. Oke, saya ulang ya. Irene tadi bahas tentang ya. Kita mulai dari Iren. Tadi Iren yang paling kiri. Yuk, silakan saya kasih ini ya untuk share PPT ya. Dok, saya apa adanya ya dok yang saya dapat. Agak buru-buru. Ya, silakan. Ayo. Parah. Berarti sudah ngerti definisi eutanasia. Tanya aja sama si Iren nih. Jadi sampai ngerti. Oke. Berarti semua sudah jelas ya. Para Cynthia kalau involuntar atau tidak sukarela, ya, pada keadaan tidak sadar. Nah, ini kalau tidak sadar ini permintaan pasien sendiri nggak? Tadi kan dibilang atas permintaan pasien sendiri di atas. Itu biasanya kepada keluarga dok. Oke, berarti kalau tidak sadar keluarganya ini jadi palliative care itu merupakan saya ambil poinnya aja, itu meningkatkan kualitas terhadap pasien dan keluarga itu penyakit yang mengancam jiwa. Ini dengan cara meringankan penderitaan sejak awal hingga akhir. Oke. Terima kasih.
Yuk, Irena, Evina, Sarah, ada yang mau bertanya? Oke, clear ya. Tadi sudah sangat clear dijelaskan oleh Jessica bedanya paliatif dengan kuratif ya. Kalau kuratif, Evina, yuk. Ya ini dok tentang brain death. Tunggu. Bentar dok. Brain death ini dia kematian otak terjadi ketika hilangnya semua fungsi yang tidak dapat diubah lagi, biasanya di seluruh otak termasuk brainstem. Ya, itu begitu. Terus apa yang penting juga adalah koma. Kapan kita bisa bilang ini koma, ini persistent vegetative state. Kalau persistent vegetative state itu dia posisinya gimana? Kalau bedanya sama koma apa? Aduh. Koma dengan persistent vegetative state bedanya apa? Jadi ini saya dapatnya ini dok, yang tadi bingung. Ya, silakan. Jadi ini prinsip etika biomedis itu yang utama itu memang ada 4 yang untuk setiap orang berdasarkan pertukaran pasar bebas. Lalu selesai dok. Yang keempatnya terakhir. Oke, ada yang mau bertanya? 4 prinsip dasar ini 4 prinsip dasar akan dibawa terus sampai jadi dokter. Kalau dapat kasus gimana dari sisi autonomi, beneficent dan justice, gitu ya. Oke. Saya share dulu ya, dari main sedikit. Intinya dari geriatri ini, diskusi etiknya kalian sudah dapat esensinya ya. Oke. Bagaimana kita menghadapi kematian dan orang yang akan mati ya. Ini kapan dikatakan brain death, tadi kita sudah tahu ya semuanya ya. Apa bedanya koma sama persistent vegetative state, terus apa itu eutanasinya, bagaimana keinginannya pasien, preferensinya pasien itu apa, itu yang bisa juga membuat kita nanti memutuskan mengambil tindakan medis berdasarkan pertimbangan etis dari formulir tersebut. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Ini soalnya tidak sulit ya.